Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Amin di sini. Alhamdulillah pada hari ini atau pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama walaupun masih dengan pembelajaran jarak jauh. Kita akan belajar pada hari ini itu mengenai materi dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelum Bapak lanjutkan, silahkan kalian sebelumnya menyiapkan buku paket dan buku tulis ya untuk nanti apabila ada materi bisa dicatat di buku tulis. Dan sebelum Bapak lanjutkan lagi, silahkan subscribe channel Bapak ini dan silahkan like dan komen. Minimal komen nama kalian, kelas, dan mungkin apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar pertanyaan mengenai materi yang akan dijelaskan hari ini. Sebelumnya, marilah kita buka kesempatan pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai sama-sama. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ya. Jadi ini adalah materi pertama di semester 2 ini yang akan kita pelajari bersama. Nah, kita masuk di pengertian ikhlas. Jadi kalian harus tahu sebelumnya apa sih yang dimaksud ikhlas itu, ya, pengertiannya apa, maksudnya bagaimana, kita lihat bersama. Ikhlas ialah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan dalam menjalankan ketaatan ibadah. Ikhlas pula berarti membersihkan perbuatan dari mencari pandangan atau penilaian manusia. Dan ikhlas bermakna pula membersihkan amalan dari setiap noda seperti riya, sum'ah, dan ujub. Atau secara singkat bisa kita pahami, ikhlas adalah segala sesuatu yang kita perbuat hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini, apabila kalian menjalankan sholat, jangan karena disuruh orang tua kalian baru sholat. Kalian sholat itu diniatkan atau ikhlas karena Allah Ta'ala. Paham? Kita beri contoh lagi. Jika kalian menemui seorang pengemis ya di pinggir jalan atau di rumah kalian, lalu kalian memberikan uang, itu diniatkan atau kita niatkan karena Allah. Karena apa? Kalau kalian niatnya itu bukan karena Allah, itu nanti masuknya ria atau sum'ah atau juga bisa ujub gitu. Nah, lalu landasan ikhlas di Quran itu apa sih? Jadi landasan Quran ya, jadi landasan Quran tentang ikhlas itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 146. Oke, kita lihat, kita dengarkan bersama. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين
وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Shadaqallahul azim. Di situ bisa kalian baca sendiri, ya. Dan Quran surat An-Nisa ayat 146 itu memiliki arti kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas, ya, dalam mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepadanya atau memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Jadi apabila kalian menjalankan atau kalian berbuat baik didasari karena ikhlas karena Allah, janji Allah kalian akan mendapat pahala yang sangat besar. Di situ tertulis di Quran surat An-Nisa ayat 146. Next, ya. Lalu hadis tentang ikhlas. Jadi hadis ini adalah suatu perkataan, perbuatan atau hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di sini tertulis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 195. Ya, di buku paket 195 ini tertulis An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yughillu alaihim qalbu mu'minin ikhlasul amal wan nasiha liwali fil amri waluz sumul jamaah. Jadi artinya, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya. Jadi apabila ada seorang mukmin yang memiliki 3 hal di dalam hatinya, mukmin yang lain tidak boleh iri. Tentunya mukmin yang lain harus juga mengikuti atau juga harus memiliki di hatinya itu 3 hal, yaitu yang pertama ikhlas beramal, ya, atau di situ ikhlas beramal itu adalah nomor pertama. Yang kedua, memberi nasihat kepada pemimpin dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Itu perkataan Rasulullah yang ditulis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, next, hadis riwayat Ahmad. Ini termasuk hadis yang sahih, ya, atau bisa dibuktikan kebenarannya, dan kita juga harus bisa mengambil arti dari perkataan Rasulullah ini. Jadi yang pertama tadi, ikhlas beramal, ikhlas dalam beramal. Jadi kalian sebagai seorang mukmin, ya, dalam hati harus apa-apa yang kalian perbuat harus didasari dengan ikhlas. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu di sini tertulis perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apabila kalian ikhlas, ya, kalian ingin melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah salah satu contoh perilaku ikhlas. Yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Lalu kalau dipamerkan kepada orang lain, itu nanti kita nanti akan terkena yang namanya ria, ya. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga maksud saya, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Selanjutnya, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Segala ibadah, segala perbuatan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Nah, contoh-contoh yang bisa kalian lakukan adalah ketika ada seorang guru yang meminta tolong untuk membersihkan kelas, ya, itu kalian laksanakan, ya, laksanakan dan diniatkan itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Atau mungkin begini, ada teman kalian, ya, yang mungkin uang sakunya atau uang untuk jajan itu kurang untuk membeli sebuah roti. Kalian ikhlas, kalian menambahkan, ya, agar teman kalian itu akhirnya bisa membeli roti. Nah, setelah itu, setelah memberi, kalian jangan pernah ungkit lagi, ya, atau jangan pernah mengingatkan bahwa kalian telah menambahi uang yang untuk membeli roti tadi. Insya Allah itu akan nanti dibalas oleh Allah pahala yang besar. Jadi ikhlas. Nah, setelah tadi kita tahu tentang ikhlas, tentang pengertian, tentang dasar hukum dari Quran, dari hadis, dan contoh perilaku, kita akan mengenal tentang apa sih yang namanya itu sabar. Jadi tertulis di sini, kata sabar berasal dari bahasa Arab yaitu as-sabaru, ya, merupakan masdar dari fi'il madi yang berarti menahan diri dari keluh kesah. Ya, jadi tidak mengeluh saat dia terkena entah itu musibah atau terkena bencana. Ya. Ada juga yang mengatakan asibru dengan mengkasrohkan sotnya yang berarti obat yang sangat pahit dan tidak enak. Kenapa bisa diibaratkan seperti obat yang pahit dan tidak enak? Karena mungkin dalam kita bersabar, kadang kita sangat berat, ya, sangat berat dalam melaksanakan yang namanya sabar itu. Kadang orang itu kebanyakan tidak sabar. Imam Jauhari memahami kata sabar yang bentuk jamaknya berupa lafaz suburun dengan menahan diri ketika dalam keadaan sedih atau susah. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan pengertian sabar adalah bagaimana cara kita dalam menghadapi suatu keadaan entah itu sedih atau susah dengan cara, ya, kita tidak berkeluh kesah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, next. Akhirnya kita akan melihat dasar hukum dari Al-Quran mengenai sabar. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 153, ya, itu. Mari kita dengarkan bersama, ya, untuk kita pahami bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Nah, Shadaqallahul Azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar
dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, maka ya kita sebagai orang Islam harus atau sangat penting dalam hati kita itu ya dalam melaksanakan atau menghadapi kehidupan sehari-hari harus dengan bersabar ya. Nah, hadis tentang sabar. Nah, ada dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala dari tubuh. Jadi, saking pentingnya sabar ini diibaratkan sebagai manusia, ya, jadi sabarnya itu adalah kepalanya dan seluruh tubuhnya itu adalah semua ibadah-ibadahnya. Jadi sangat penting fungsi sabar ini. Ya. Seorang muslim yang tertimpa suatu gangguan berupa penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi ketika misal nih, kalian ditimpa penyakit, ya entah itu penyakit batuk atau pilek ya, itu kalau kalian bersabar, insya Allah penyakit itu nanti yang akan atau yang dapat menggugurkan dosa-dosa kalian. Dan tolong jangan pernah mengeluh. Karena nanti kalau kalian mengeluh, sabar kalian akan hilang ya. Jadi tetap harus bersabar. Ini dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Oke. Selanjutnya, perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini sabar adalah ya, mohon maaf saya. Di sini ada dibagi 3 sabar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, kadang kita males ya, entah itu tanggung lagi mengerjakan tugas atau mungkin sedang bermain, ya kita wajib tentunya menjalankan perintah Allah dengan sabar dan juga tadi dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, ketika bel berbunyi segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Ya, jadi menuntut ilmu adalah perintah Allah untuk kita. Jadi walaupun kita males ya, mungkin sedang capek atau masih ingin istirahat, tetap kalau sudah bel berbunyi harus segera masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalian harus wajib tentunya menjauhi segala larangan Allah. Contohnya, menolak ketika diajak membolos dan melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Jika kalian mampu atau bisa, ya, insya Allah kalian akan diberikan pahala oleh Allah atau kalian akan bersama keridhaan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Contohnya, ketika sakit tidak mengeluh dan putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Dan tadi, apabila kalian sakit itu ibaratnya ya diibaratkan kalian itu sedang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang terakhir tentang pengertian pemaaf. Ya, pengertian pemaaf. Oke, next. Nah, di sini.
Tertulis di sini pemaaf berarti orang yang rela memberikan maaf kepada orang lain ya. Jadi misal ada teman kalian mungkin membuat salah atau membuat kalian marah dan teman kalian itu meminta maaf, wajib hukumnya untuk memberikan maaf ya. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-auf, yang juga memiliki arti bertambah atau berlebih. Ya, jadi orang yang pemaaf, insya Allah akan bertambah. Bertambah apanya? Insya Allah bertambah pahalanya. Ya. Dan bisa diartikan juga penghapusan ampun atau anugerah. Ya, gitu. Dasar hukumnya di Al-Quran, di sini ada dari Quran surat Ali Imran ayat 134. Oke, baik, biasa diawali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Shadaqallahul adzim. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Maaf, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi, sikap pemaaf ini adalah sikap yang sangat disukai oleh Allah. Jadi hambanya, ya, hamba Allah itu wajib yang namanya memiliki sikap pemaaf dan tidak ada memiliki dendam. Ya. Kita tahu bahwasanya manusia adalah tempatnya kesalahan. Ya, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Jadi apabila ada orang yang bersalah dengan kita atau mungkin membuat kita marah dan dia meminta maaf, wajib hukumnya kita untuk memaafkan. Apabila dia tidak meminta maaf, maka kita juga wajib untuk memaafkan dia sebelum dia meminta maaf. Oke. Kita akan melihat hadis tentang pemaaf. Di sini tertulis dari Aisyah, ya, dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi Rasulullah pernah berkata, sambunglah tali silaturahmi. Ya, jadi sesama teman itu tidak boleh yang namanya musuh-musuhan, tidak boleh. Ya, dan juga harus saling memaafkan. Nah, contohnya ini, contoh perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Di situ tertulis memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Yang kedua, meminta maaf atas segala kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga, tidak mendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini cukup materi cukup seperti itu dulu. Nanti kita lanjut di part 2-nya atau video selanjutnya yang akan Bapak share nanti di grup kelas masing-masing. Bapak harapkan ya sebelum kalian selesai melihat video ini silahkan subscribe ya. Jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan lewat kolom komentar. Lalu jangan lupa like ya,
dan juga share ke teman-teman kalian, teman-teman kelas itu. Jadi nanti supaya tidak ketinggalan materi. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.